Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, saya ada di satu dermaga dan di belakang saya ada hamparan laut yang sangat luas. Kalau kita melihat laut ini Bapak Ibu di dalam keadaan yang tenang, maka kita mungkin tidak khawatir apa-apa. Tetapi pada saat laut ini ada di dalam satu keadaan gelombang yang sangat tinggi atau sebuah badai yang membuat laut ini begitu bergelora, maka setiap orang, saya yakin dan percaya, sekalipun mereka adalah para nelayan-nelayan yang sudah biasa melaut, akan mengalami ketakutan. Berbicara tentang ketakutan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Di ayat 27 Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya yang pada saat itu ada di dalam sebuah kapal atau sebuah perahu yang besar yang membawa mereka menyeberang pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dengan baik bahwa murid-murid Yesus hampir semuanya adalah orang yang sudah biasa melaut. Dan pada waktu itu mereka mengalami ketakutan. Sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-26 sebelum ayat 27 itu dikatakan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Bukan itulah sesungguhnya yang membuat mereka takut. Bukan karena pribadi Yesus yang mereka lihat malam-malam pada waktu itu, malam menjelang pagi tepatnya, yang berjalan di atas air yang membuat mereka takut. Tetapi di ayat 24 dikatakan pertama kali di situ diingatkan kepada kita bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi yang membuat mereka bukan takut karena pribadi Yesus, tetapi sejak awal mereka sudah mendapati rasa takut itu karena angin sakal yang membuat gelombang yang besar dan mengombang-ambingkan kapal mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Orang yang membiarkan dirinya di dalam ketakutan, orang yang membiarkan ketakutan melingkupi segenap isi hatinya, maka mereka tidak akan pernah melihat bahwa Yesus senantiasa ada dan bersama dengan mereka. Dan ini akan membuat kondisi yang lebih parah Bapak Ibu. Kondisi yang lebih buruk bagi seseorang, khususnya anak-anak Tuhan, pada saat mereka tidak bisa lagi menyadari Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan melingkupi segenap isi hati kita. Memang betul ada banyak problem, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tetapi ingat dengan baik kita punya Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Dia adalah pribadi yang senantiasa melebihi segala sesuatu di dalam dunia ini. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Bahkan problem pergumulan kita pun tidak lebih besar dari Yesus. Di samping itu kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa Yesus senantiasa dia melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Penyertaan Yesus bukan sekedar menyertai, tetapi dia akan melakukan sesuatu pada saat mereka melihat anak-anaknya sudah lemah dan anak-anaknya ini sudah cenderung untuk tergeletak. Firman Tuhan mengatakan dia Yesus, dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya akan diulurkan untuk menopang Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu,
Saat rasa takut ada di dalam hati kita, mari katakan kepada rasa takut itu, aku punya Yesus, Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang senantiasa menyertaiku dan akan menolong aku tepat pada waktunya. Saya yakin dan percaya saat kita memiliki iman yang seperti ini dan itu kita deklarasikan, kita perkatakan kepada rasa takut yang mencoba menyerang dan menguasai kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, dan waktu saat kita menjadi kuat, kita akan menjadi pribadi yang bisa terus bertahan melihat sampai pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.